melanjutkan materi bedah buku tentang usul tafsir dan ulumul Quran. Pembahasan yang paling baru kita bahas adalah terkait macam-macam manhaj atau metode tafsir. Hanya kita bahas secara garis besar, di mana tafsir ini dilihat dari metodenya terbagi dua. Ada yang menggunakan metode bil maksur dengan ayat Al-Quran lagi, dengan sunnah Nabi SAW, dengan tafsiran para sahabat sampai para tabi'in. Berikutnya yang kedua, tafsir bir-ra'yi. Tafsir menggunakan ar-ra'yu. Yang dimaksud dengan ar-ra'yu adalah ijtihad. Jadi bisa dikatakan tafsir bir-ra'yi itu tafsir bil ijtihad. Berbeda dengan tafsir bir riwayah atau bil maksur kemarin. Ini bil ijtihad, bir-ra'yi. Jadi tafsir bir-ra'yi itu ungkapan tentang menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Ini dinukil, dikutip dari At-Tafsir wal Mufassirun, karya Adz-Dzahabi, pada juz pertama halaman 255. 3 jilid. At-Tafsir wal Mufassirun. Tafsir ini ada dua macam, tafsir bir-ra'yi ini. Yaitu yang pertama ada tafsir bir-ra'yi mahmud. Tafsir dengan ijtihad tetapi terpuji, baik. Yang kedua ada tafsir bir-ra'yi mazmum. Menafsirkan dengan ra'yu tetapi mazmum, tercela, jelek. Jadi tidak semuanya tafsir bir-ra'yi ini bisa diterima. Makanya para ulama bagi dua, ada yang memang bisa diterima, mahmud. Ada yang harus ditolak, madmum, tercela. A. Tafsir bir-ra'yi mahmud. Seperti apa tafsir bir-ra'yi yang baik? Ialah tafsir yang diambil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW, dan yang menafsirkannya mengetahui bahasa Arab, tahu uslub-uslubnya, juga mengetahui kaidah-kaidah syara dan pokok-pokoknya. Jadi tetap saja diambilnya dari Al-Quran dan dari sunnah. Bir-ra'yi ini. Tetapi tadi menggunakan catatan atau ada catatan yang menafsirkannya punya kelayakan untuk ijtihad. Di antaranya tadi disebutkan mengetahui bahasa Arab, sorob ia mengetahui, nahu ia mengetahui, bayan mengetahui, badi mengetahui, ma'ani mengetahui, dan bahasa Arab, bahasa yang lain, tuh ilmu bahasa Arab yang lain. Jadi mengetahui bahasa Arab. Bahkan disebutkan tahu uslub-uslubnya, juga kaidah-kaidah syara juga tahu. Juga pokok-pokok. Dalam hal ini mufassir atau yang menafsirkan mencurahkan upaya dan usahanya dalam memahami nas Al-Quran dan menemukan maknanya dengan berpijak pada lugoh bahasa, nas-nas, dan dalil-dalil syar'i. Jadi pijakannya 3.
1. Lugoh. 2. Nas syar'i. 3. Dalil-dalil syar'i. Dihitung 2 boleh. Pijakan tafsir Biroi yang terpuji, yang baik, lugoh, dan dalil-dalil syar'i. Tetap berpijak pada Quran, berpijak pada sunnah, selain pada lugoh bahasa. Dan sepertinya macam inilah apa yang didoakan Nabi SAW bagi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya Allah, pahamkanlah anak ini dalam agama dan ajarkanlah kepadanya takwil. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu takwil. Dalam urusan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tentang makna suatu ayat. Jadi dalam urusan tafsir Biroi yang mahmud, adanya perbedaan penafsiran para sahabat satu sama lain itu. Bukan pada tafsir bil maksur atau biriwayah, karena itu jelas. Ini dikutip dari Al-Burhan fi Ulumil Quran. 4 jilid, tapi sekarang Darul Hadis mencetaknya menjadi 1 jilid tebal. Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Az-Zarkashi, halaman 422. Para ulama membolehkan tafsir Biroi, tapi tidak semuanya. Tafsir Biroi yang berpijak pada lugoh dan nas-nas syariat. Ini yang harus dicermati oleh kita, para pembaca, para penyampai tafsir. Apakah yang kita baca ini tafsir Biroi-nya memang berpijak pada lugoh, nas-nas dan nas-nas syariat atau tidak? Harus hati-hati. Jangan sampai karena ingin menyampaikan sesuatu yang aneh, sesuatu yang luar biasa, lantas kita tidak melirik, tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena bisa jadi kalau menyampaikan sesuatu yang menurut lugoh dan nas-nas syariat, kita merasa tidak menyampaikan sesuatu yang menunjukkan keilmuan kita. Tujuan kita kan bukan ingin pamer ilmu, tetapi menjelaskan maksud ayat atau maksud firman Allah pada ayat ini seperti ini, secara hati-hati. Jadi para ulama membolehkan tafsir Biroi itu yang berpijak pada lugoh dan nas-nas syariat. Demikian disampaikan oleh Ar-Rumi pada Usulut Tafsir wa Manahijuhu pada halaman 79. Ibnu Taimiyah mengatakan, lalu adapun yang berbicara yakni dalam tafsir berdasarkan apa yang maklum tentang itu secara lugoh dan syara, maka tidak jadi dosa baginya. Bicara tentang tafsir atau dalam tafsir, dalam menjelaskan maksud ayat-ayat Quran, tapi berdasarkan lugoh dan syarat. Yang maklum tentang itu secara lugoh dan syarat, itu tidak jadi dosa menafsirkannya. Artinya tetap kehati-hatian seperti yang disampaikan kemarin. Di antara yang termasuk tafsir Biroi Mahmud, tafsir menggunakan ijtihad dengan pendekatan bahasa dan nas-nas syar'i. Pertama, tafsir Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir, karya Fakhruddin Ar-Razi.
Yang kedua tafsir Al-Baidawi atau Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Karya Nasiruddin Al-Baidawi, disebut tafsir Al-Baidawi. Ketiga Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Karya Abul Barokat An-Nasafi atau disebut tafsir An-Nasafi. Keempat tafsir Al-Khazin atau Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil karya Alauddin Al-Khazin, maka disebut tafsir Al-Khazin. Kelima tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi. Keenam tafsir Al-Jalalain karena memang disusun oleh dua ulama yang qadarullah keduanya bernama Jalaluddin. Karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Makanya dinamakan tafsir Al-Jalalain. Yang ketujuh, tafsir Abu Sa'ud atau Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Kitabil Karim karya Abu Sa'ud Al-Imadi. Yang kedelapan, tafsir Al-Alusi atau Ruhul Ma'ani Fit Tafsiril Qur'anil Azim was Sab'il Masani karya Syihabuddin Al-Alusi. Yang kesembilan tafsir As-Sa'di atau tafsir Kalam Al-Manan, Taisir Kalam Manan sebenarnya. Taisir Kalam Manan. Kesepuluh tafsir Al-Qasimi atau Mahasinut Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi. Ini 10 sampel. Ke-10 tafsir ini menggunakan birro'i atau bil ijtihad, tetapi mahmud, tidak terlarang atau dibolehkan karena memang berdasarkan apa yang maklum dari lugoh dan nas-nas atau dalil-dalil syar'i. Berikutnya tafsir birro'i yang madmum ini, yaitu menafsirkan berdasarkan ro'yu dan hawa nafsu semata. Jadi mendalili ini. Akidah, mendalili madhab, dan mendalili yang lain. Aliran-aliran tarikat-tarikat mereka. Menafsirkan berdasarkan ro'yu dan hawa nafsu semata. Tidak berpijak kepada nas-nas syariat. Kebanyakan yang menafsirkan dengan cara ini, cara birro'i yang madmum, adalah para ahli bid'ah. Perlu dicatat di sini, bid'ah itu bukan pada amali saja. Yang paling bahaya adalah bid'ah dalam i'tiqad, dalam akidah. Dan yang bermadhab batil, para ahli bid'ah yang bermadhab batil biasanya kebanyakan yang menafsirkan dengan birro'i madmum itu di kalangan mereka. Bukan ingin memberi pencerahan kepada umat, tetapi ingin memperkokoh pengadalilan bid'ah mereka atau madhab batil mereka. Mereka mempercayai akidah-akidah batil tanpa pijakan dan dalil. Kemudian mereka menjadikan dalil bagi akidah-akidah mereka itu dengan ayat Al-Quran, lalu menafsirkannya dengan ro'yu mereka. Dan membawa ayat tersebut kepada apa yang tidak dikandungnya. Sebenarnya ayat ini tidak mengandung hal itu, tapi mereka menjelaskan bahwa kandungan ayat ini ke sana. Jadi dipaksakan ayat-ayat Al-Quran untuk pembenaran akidah dan madhab mereka yang batil. Bahaya tafsir yang kita bahas ini. Birro'i madmum. Seperti disampaikan oleh Fahad Ar-Rumi pada Usulut Tafsir wa Manahiju pada halaman 80.
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sungguh orang-orang seperti ini, mereka meyakini suatu pendapat. Jadi yang mereka yakini itu bukan dalil, tapi suatu pendapat. Kemudian membawa lapad-lapad Al-Quran kepadanya. Di dalilan si pendapat yang mereka yakini itu. Tanpa pendahulu mereka, baik dari sahabat, tabi'in, maupun ulama tafsir, baik pada pendapat maupun pada tafsir mereka itu. Tidak merujuk mereka ini kepada tafsir sebelumnya. Karena tujuannya memang seperti itu. Meyakini suatu pendapat, kemudian lapad-lapad Quran dibawa, ditarik kepada pendapat mereka ini yang batil. Jadi pembenaran terhadap akidah yang batil, pendapat yang batil. Itu yang dimaksud tafsir biroi yang madmum. Artinya harus lebih cermat ini. Para penyampai agama, maroji yang jadi bahan bacaan, yang jadi literatur harus betul-betul difilter. Jangan-jangan tafsir atau ketika menjelaskan maksud ayat-ayat Quran yang jadi rujukan tafsir biroi yang madmum ini. Disebutkan seperti demikian oleh Ibnu Taimiyah dalam karya beliau Majmu'u Fatawa pada juz 13 halaman 358. Kemudian berikutnya, hukum menafsirkan semacam ini atau biroi yang madmum adalah haram. Jadi kita berdosa menafsirkan secara ini atau dengan cara ini. Bagaimana yang menyampaikannya? Bukan dia yang menafsirkan, hanya dia menyampaikan tafsiran yang keliru tersebut. Dan tidak boleh dilakukan. Ibnu Taimiyah berkata, adapun menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ro'yu semata, bukan berpijak pada luguh dan nas-nas syar'i, maka hukumnya haram. Tidak sedikit orang yang justru lebih menggemari tafsir seperti ini. Karena ingin menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh, sesuatu yang jarang didengar di para ulama, itu para mubaligh yang memang lurus-lurus. Nanti kaitannya dol mudil, menyesatkan umat itu, di antara cara yang ditempuh adalah dengan cara tafsir biroi ini. Padahal akidah batil, padahal madhab batil, supaya umat menerima, mempercayai, menggunakan atau mendalilinya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bertaubat dan sadar yang berbuat demikian, kembali ke jalan lurus sebagaimana manhaj para ulama. Muqaddimah fi usuli tafsir karya Ibnu Taimiyah halaman 105. Dalil-dalil keharaman menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu semacam ini banyak terdapat dalam Al-Quran, sunnah, ucapan para sahabat, dan ucapan para tabi'in. Seperti disampaikan Ar-Rumi pada Usulut Tafsir wa Manahijuhu pada halaman 81. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah ini pada potongan akhir ayat 169 surat Al-Baqarah.
Dan setan menyuruh untuk mengatakan terhadap Allah, berkata atas nama Allah, apa yang tidak kamu ketahui tanpa ilmu. Berkata atas nama Allah, menjelaskan Quran, tapi tanpa ilmu. Nah, itu suruhan setan untuk berbuat seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, pada Al-Musnad lil Imam Ahmad nomor 2429, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nari. Man qala, barang siapa berkata fil Qur'ani, tentang Al-Qur'an, ini berkatanya bukan tentang Quran tapi tentang Al-Qur'an, tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, belum kapasitas, perangkat-perangkatnya belum tersedia pada orang ini. Tetapi sudah berani qala fil Qur'an, berkata tentang Al-Qur'an. Ancaman Rasulullah SAW terhadap orang seperti ini, falyatabawa, maka bersiaplah, maq'adahu minan nari, menempati tempat duduknya di neraka. Pada yang diterangkan apa oleh orang ini? Al-Qur'an. Tapi kenapa diancam? Karena bighairi ilmin, tanpa ilmu. Kalau menerangkan Al-Quran tanpa ilmu, artinya akan terjerumus kepada apa yang diterangkan para ulama tadi, tafsir birroi madmum. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis riwayat At-Tirmidzi dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu an, seperti pada Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman 440 nomor 2961. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Man qala fil Qur'ani, barang siapa berkata tentang Al-Qur'an tapi bi ra'yihi, dengan ra'yunya semata gitu. Tidak berpijak pada lugah, tidak berpijak pada nas-nas syar'i. Fa asaba, lalu ia benar. Dengan ra'yu tapi benar tafsirannya. Kata Rasulullah SAW pada hadis ini, faqad akhta'a, maka sungguh ia telah salah. Tetap salah. Salah apanya? Caranya salah. Artinya berkata tentang Al-Quran tidak boleh hanya semata menggunakan ra'yu. Kalau berpijak pada lugah, berpijak pada nas-nas syar'i, itu bisa diterima. Kemudian Imam Masruq berkata, hendaklah kalian takut terhadap tafsir. Jangan berani, harus takut katanya. Hati-hati, takut salah. Hendaklah kalian takut terhadap tafsir, karena itu adalah riwayat dari Allah. Kemudian Ibrahim An-Nakhai juga mengatakan, ashab kami berhati-hati dan tidak berani terhadap tafsir. Seperti ditukil dari Muqaddimah fi Usulit Tafsir karya Ibnu Taimiyah halaman 113. Lalu Imam An-Nawawi mengatakan, adapun orang yang bukan ahlinya karena tidak melengkapi diri dengan alat-alatnya, maka haram baginya menafsirkan. 47. Ucapan An-Nawawi ini dikutip dari buku beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya An-Nawawi halaman 132. Berdasarkan hal ini, maka sepatutnya sangat berhati-hati dari berani menerangkan Al-Quran dan menafsirkannya
dengan menggunakan ro'yu semata. Harus sangat berhati-hati menukil, mengutip, men-share tafsir Al-Quran tapi menggunakan ro'yu semata. Demikian disampaikan oleh Ar-Rumi pada Usulut Tafsir wa Manahiju halaman 84. Lalu di antara yang termasuk tafsir biroi madmum, pertama Tanzihul Quran Anil Mato'in, karya Abdul Jabbar Al-Hamdani Al-Mu'tazili, orang Mu'tazilah. Termasuk dimasukkan ke sini juga Al-Kasyaf, karya Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili, Mu'tazilah juga. Jadi ada sisipan-sisipan, selipan-selipan kemu'tazilahan. Makanya harus hati-hati membaca tafsir Al-Kasyaf ini. Kalau tidak salah ada 2 jilid yang mengungkap kemu'tazilahan pada tafsir Al-Kasyaf ini. Yang ketiga ada tafsir bernama atau Majma'ul Bayan fi Tafsiril Quran, karya Abu Ali Al-Fadl bin Al-Hasan At-Tibrisi. Ini Syiah, bermuatan kesyiahan. Keempat, tafsir Kitabillahil Aziz, karya Hud bin Muhakkam Al-Huwari. Kelima, tafsir Al-Quranil Azim, karya Abu Muhammad Sahal At-Tustari. Yang keenam, Haqa'iqut Tafsir, karya Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain As-Sulami. Ketujuh, Al-Mizan fi Tafsiril Quran, karya Muhammad Husain At-Tabatibai. Kedelapan, At-Tafsirul Kasyif, karya Muhammad Jawad Magniyah. Kesembilan, Humya Nuzad ila Daril Ma'ad, karya Muhammad bin Yusuf Itpayis. Kesepuluh, Al-Bayan fi Tafsiril Quran, karya Abul Qasim Al-Mausuwi Al-Khawi. Itulah sampel atau 10 judul tafsir yang dipandang memuat biroi yang madmum. Harus hati-hati dalam memilih rujukan tafsir. Kemudian terkait dengan tafsir biroi madmum, ada yang dikenal di istilah perguruan tinggi dengan hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Adapun hermeneutika dari bahasa Yunani, artinya memang menafsirkan. Bahasa juga bahasa Yunani, tidak identik dengan Islam. Adalah aliran filsafat yang bisa didefinisikan sebagai teori interpretasi dan penafsiran sebuah naskah melalui percobaan. Biasa dipakai untuk menafsirkan Alkitab, bukan untuk Quran, Alkitab. Terutama dalam studi kritik mengenai Alkitab. Kata Yunani tersebut, hermeneutika tadi, berhubungan dengan dewa Hermes. Dewa dalam mitos orang Yunani yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Dewa ini juga dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis, dan kesenian. Begitu menurut Wikipedia. Sepertinya hermeneutika ini sangat identik kalau bahasa para ulama tadi dengan biroi madmum. Haram hukumnya. Dan tidak boleh kita sembarang mengutip dalam menafsirkan ayat dari literatur yang termasuk kategori tersebut. Demikianlah terkait manhaj tafsir yang kedua, yaitu tafsir biroi. Dengan demikian dilihat metodenya menafsirkan itu ada 2 macam, bil maksur dan bir roi. Tetapi biroi ada 2, ada yang boleh karena berpijak pada logo atau nas syar'i, ada yang tidak boleh madmum karena tidak berpijak pada kedua hal tersebut. Insya Allah kita lanjutkan pada materi berikutnya pada waktu yang lain.